Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Thor Love and Thunder. Jadi ketika trailernya rilis beberapa minggu yang lalu, ada scene yang sangat mengejutkan ya teman-teman, dimana kita lihat di sini Jane Foster berada di sebuah kuil, dan kuil ini menampilkan beberapa patung entitas kosmik di Marvel Universe. Jadi ini bentukannya seperti patung ya teman-teman. Ada patung Living Tribunal, patung The Watcher, patung Lady Death atau Mistress Death, patung Ion, dan juga patungnya Infinity. Tentunya hal ini pasti menyiratkan sesuatu ya. Pasti akan ada artinya kenapa bisa patung-patung entitas kosmik ini ditampilkan di film Thor Love and Thunder. Apa sebenarnya rencana Marvel Studios ke depannya? Sebenarnya ketika pertama kali film Eternals itu rilis, itu sudah jadi clue dan petunjuk banget ya untuk kita semua sebagai fans dan penonton setia Marvel Studios, kalau memang Marvel ini sudah mau mengulik wilayah-wilayah dan memperkenalkan entitas-entitas kosmik di universe-nya. Setelah The Watcher itu pernah muncul di Guardian of the Galaxy, di series animasi What If, juga beberapa patung Living Tribunal itu menjadi cameo di series Loki dan juga Doctor Strange Multiverse of Madness, dan lagi-lagi di Thor Love and Thunder kita malah lihat 5 patung entitas kosmik maha dahsyat di sebuah kuil. Tentunya ini sudah set up banget ya untuk introduce memperkenalkan entitas kosmik selain Celestial, karena memang Celestial sudah duluan diperkenalkan di film Eternals. Jadi tentunya kedepannya film Eternals ini sangat penting ya guys, karena film Eternals ini memang khusus film yang akan menjelajah dunia kosmik dan juga entitas kosmik. Nah di sini aku akan mengajak ya untuk teman-teman semuanya kenalan dengan 5 entitas kosmik yang kita lihat patungnya. Dimulai dari yang di sebelah kanan itu ada patung The Living Tribunal. The Living Tribunal ini sudah di-tease dan di Easter egg di beberapa film. Di series Loki ada patungnya, di Doctor Strange Multiverse of Madness juga ada seperti dimensinya malah ya, dan juga masih berbentuk patung. Dan sepertinya nih setelah Celestial dan The Watcher yang sudah debut di MCU, mungkin entitas kosmik yang akan diperkenalkan berikutnya itu adalah si The Living Tribunal, karena udah sering banget di-tease ya teman-teman. Walaupun memang Living Tribunal itu belum diperkenalkan seutuhnya, namun kan kita sudah sering lihat patungnya ya di beberapa film Marvel, dan ini membuktikan bahwa memang entitas Living Tribunal ini sudah ada dan pastinya mengawasi dan juga melihat apa yang terjadi di semesta Marvel. Jadi memang mungkin ada beberapa bangsa atau makhluk-makhluk yang percaya dengan keberadaan entitas kosmik ini dan membangun seperti patungnya untuk menghormati mereka, seperti itu mungkin. Dan juga sampai sekarang kita sudah lihat ya bahwa Marvel Universe itu makin hancur ya, dengan apa yang dilakukan Sylvie dan Loki di series Loki menghancurkan Secret Timeline dan juga membunuh He Who Remain, apa yang dilakukan Doctor Strange dan juga Scarlet Witch mengacaukan multiverse, mantra Doctor Strange yang gagal di Spider-Man No Way Home, juga pembunuhan Celestial yang dilakukan oleh Eternals, juga musibah besar yang akan melanda bumi, terjadinya inkursi tabrakan dua semesta. Jadi memang after Endgame malah banyak banget kekacauan yang terjadi. Dengan seringnya Living Tribunal yang ditunjukkan di film-film Marvel, jadi memang entrance atau masuknya Living Tribunal di fase ini itu udah cocok banget ya. Jadi dia ini nanti akan bertindak sebagai hakim seperti yang ada di komik untuk meninjau semua permasalahan yang terjadi, baik dari segi Celestial maupun The Watcher atau entitas kosmik lainnya. Jadi mereka akan berdatangan menemui Living Tribunal untuk mendengarkan pendapatnya. Living Tribunal ini pertama kali muncul di Marvel Comic pada judul The Strange Tale isu 157 tahun 1967. The Living Tribunal ini merupakan personifikasi dari hukum multiverse. Jadi dia ini kayak judge atau hakim di multiverse untuk entitas kosmik mana saja. Dan dia ini juga merupakan wakilnya the one above all. Jadi kalau soal hierarki atau tinggi tingkatannya, dia ini seperti satu tingkat di atas Celestial. Nah kalau tingkatannya Celestial itu dia setara ya dengan The Watcher, Infinity, Ion, Lady Death, dan juga entitas kosmik lainnya. Jadi semoga aja kita bisa cepat ngelihat The Living Tribunal di versi MCU. Oke, patung berikutnya di sebelahnya ada The Watcher. Nah, The Watcher ini sudah pasti teman-teman familiar ya. Pertama kali pernah muncul sebagai cameo di Guardian of the Galaxy, dan juga muncul di series animasi What If sebagai narasi per episodenya untuk menceritakan setiap cerita berbeda-beda di setiap semesta multiverse. Tugas The Watcher itu hanya mengawasi saja ya, dan menceritakan cerita yang terjadi di semesta itu. Mereka tidak boleh interfere atau ikut campur. The Watcher yang sering kita kenali itu bernama Uatu. Uatu ini merupakan The Watcher yang paling sering interfere atau ikut campur ya teman-teman. Jadi kan The Watcher ini sebuah ras dan mereka ini banyak ya entitasnya, nggak cuma satu. Sehingga Uatu ini sering sekali mendapatkan hukuman dari rasnya karena suka interfere atau ikut campur dengan jalan cerita yang terjadi di semesta tersebut. The Watcher pertama kali muncul dalam Marvel Comic Fantastic Four isu 13 tahun 1963. Berikutnya patung yang ada di
sebelah kiri itu adalah patungnya Lady Death. Pertama kali Lady Death ini muncul di Marvel Comic, Marvel Mystery Comic isu 21 tahun 1941. Lady Death lahir bersama dengan alam semesta itu sendiri, sekaligus dengan entitas-entitas kosmik lainnya. Lady Death mempresentasikan kehancuran, kematian dari setiap makhluk hidup di multiverse. Form atau bentuk dari Lady Death itu sendiri bisa berubah-ubah ya teman-teman. Dia bisa menjadi manusia, bisa juga hanya berbentuk seperti tengkorak, dan semuanya bisa ia lakukan dengan sekehendaknya. Tapi kalau bentuknya di patung ini seperti tengkorak dan juga memiliki tudung ya, akurat dan mirip banget seperti yang ada di komik. Oke guys, patung berikutnya yang di sebelahnya itu adalah Ion. Ion merupakan entitas kosmik yang muncul dalam komik Captain Marvel isu ke-28 tahun 1974. Ion adalah makhluk kosmik yang terkait langsung dengan konsep waktu. Ia mengawasi multiverse melalui dimensinya sendiri yaitu Ionverse. Ion dipercaya sebagai makhluk yang menciptakan quantum bands atau gelang kuantum yang berasal dari quantum realm, alam kuantum, yang ia berikan kepada protektornya yaitu Quasar atau Quasar sebagai superhero yang akan melindungi alam semesta. Oke guys, itu tadi si Ion ya. Patung berikutnya di sebelahnya itu adalah patung Infinity. Infinity merupakan entitas makhluk kosmik yang muncul dalam komik Marvel Quasar atau Quasar isu ke-24 pada tahun 1991. Di komik, Infinity merupakan saudaranya Eternity. Nah, kalau Eternity itu merupakan perwujudan multiverse ya, yang dimana di luar dari multiverse itu ternyata ada entitas kosmik bernama Infinity. Infinity ini muncul di hadapannya Quasar atau Quasar ketika si Quasar itu mengaktifkan kekuatan quantum bands atau gelang kuantumnya di zona kuantum atau quantum realm. Infinity ini merupakan source atau sumber kekuatan dari quantum bands quantum zone. Infinity mampu menciptakan dan mengendalikan energi kosmik, waktu, semesta, serta entitas makhluk. Oke teman-teman, jadi itu ya penjelasan singkat dari aku tentang patung-patung yang muncul di kuil pada saat trailer Thor Love and Thunder. Cuman memang di sini nggak ada patungnya Celestial ya, padahal kan Celestial juga entitas kosmik dan juga sudah debut di Eternals. Dan kalau di komik mereka ini semua tergabung ya, berikut juga dengan Celestial dalam The Living Tribunal Court atau pengadilan Living Tribunal. Jadi seluruh entitas kosmik akan dikumpulkan untuk memecahkan suatu permasalahan, di mana keputusan terakhir itu ada di tangannya Living Tribunal. Jadi memang kalau kita koneksikan dan hubungkan semua cerita-cerita di Marvel Studios itu pasti akan terkoneksi satu dengan yang lainnya ya. Apalagi Marvel itu sangat suka untuk menanam bibit-bibit baru di setiap film-filmnya dan seriesnya. Dan dengan kekacauan yang sudah terjadi sampai saat ini, The Living Tribunal Court atau pengadilan The Living Tribunal itu sangat bagus banget untuk ditampilkan sekarang juga ya guys. Kita akan lihat nih bagaimana keputusan mereka dan melihat seluruh entitas kosmik di Marvel Universe itu bertemu dengan satu yang lainnya. Pasti epic banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang 5 entitas kosmik yang muncul di trailer Thor Love and Thunder. Semoga bisa membantu kalian ya untuk menambah informasinya. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.